Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali ya dengan Bu Grace. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita. Kita masih di tema 2, selalu berhemat energi. Buku yang digunakan adalah buku Mosaik 4B. Nah, anak-anak, sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, silahkan ambil sikap doa yang baik. Tangannya dilipat, mata dipejamkan. Yuk kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana selama-lamanya. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami semua masih boleh belajar bersama walaupun masih secara daring. Tuhan Yesus, berkatilah agar pandemi ini segera berakhir, sehingga nantinya kami bisa bertemu untuk belajar bersama di sekolah. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih anak-anak sudah mau berdoa dengan sikap doa yang baik. Oke, kali ini kita masih di subtema 1 sumber energi pembelajaran 3 sampai 6. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 3 sampai 6. Anak-anak bisa siapkan buku Mosaik 4B, buku Mosaik 4B. Alat tulis dan buku tematiknya. Sudah siap anak-anak? Yang pertama, kita masuk ke halaman 14. Anak-anak lihat di sana ada sumber energi angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara. Udara mengalir dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Udara yang bergerak menimbulkan energi yang disebut dengan angin. Yuk kita baca bersama-sama bacaan yang ada di buku Mosaik 4B halaman 14 yang berjudul Sumber Energi Angin. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara. Udara mengalir dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Udara bergerak menimbulkan energi disebut energi angin. Di beberapa negara, angin dimanfaatkan untuk memutar kincir angin. Angin memiliki banyak peranan dalam kehidupan. Pada proses hujan, angin membuat awan-awan bergerak ke berbagai wilayah di atas daratan, sehingga banyak wilayah akan terhindar dari kekeringan. Angin membantu suhu udara di musim panas menjadi lebih sejuk.
Angin membantu proses penyebaran biji tumbuhan sehingga dapat tumbuh pada daerah yang sesuai. Angin juga sangat menyenangkan bagi anak-anak. Anak-anak dapat bermain layangan yang dapat terbang atau bermain kincir angin yang dapat berputar karena angin. Itu tadi bacaan yang berjudul Sumber Energi Angin. Nah, berdasarkan bacaan tadi, ada beberapa manfaat energi angin. Ada yang bisa menyebutkan berdasarkan bacaan tadi manfaat energi angin ada apa saja? Iya. Yang pertama, angin dapat memutar kincir angin. Betul sekali. Lalu, manfaat angin yang kedua, untuk membantu suhu udara di musim panas menjadi lebih sejuk. Kalau ada angin, kalau lagi musim panas, ada angin, pasti udaranya akan terasa jauh lebih sejuk. Yang ketiga, membantu proses penyebaran biji tumbuhan. Lalu yang keempat, untuk bermain layang-layang. Lalu ayo anak-anak, dibuka lagi bukunya halaman 14. Kita jawab bersama-sama yang ayo pahami dan jawab. Pertanyaan nomor 1, di sana ada pertanyaan. Gerakan udara di permukaan bumi karena adanya perbedaan tekanan udara disebut titik-titik. Disebut apa tadi? Iya, betul. Disebut dengan angin. Udara mengalir, nomor 2, udara mengalir dari tempat bertekanan titik-titik ke tempat yang bertekanan titik-titik. Siapa yang tahu? Ayo. Iya, betul. Dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Angin membantu, nomor 3, angin membantu suhu udara di musim titik-titik menjadi sejuk. Ayo, angin itu membantu suhu udara di musim apa menjadi sejuk? Di musim panas atau di musim kemarau? Nomor 4, pada proses hujan, banyak daerah terhindar kekeringan karena angin membuat titik-titik bergerak ke berbagai wilayah. Itu karena jawabannya adalah awan. Yang kelima, tumbuhan dapat tumbuh di lokasi yang sesuai karena angin membantu proses titik-titik biji. Ayo, angin membantu proses penyebaran biji. Anak-anak bisa isi ya di bukunya jawabannya. Kita lanjutkan. Sumber daya alam ada di buku halaman 16. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Sumber daya alam itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada sumber daya alam kekal. SDA ini singkatan dari sumber daya alam. Yang kedua ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Lalu yang ketiga ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kita bahas satu-satu dimulai dari sumber daya alam kekal. Apa itu sumber daya alam kekal? Sumber daya alam kekal adalah sumber daya alam yang tidak akan habis karena selalu tersedia. Nah, dia tidak akan habis karena selalu tersedia. Contohnya yang tidak akan habis adalah cahaya matahari, tanah, dan air. Itu tadi adalah pengertian dan contoh dari sumber daya alam kekal. Yang kedua adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jika habis dapat dihasilkan kembali. Jika habis dapat dihasilkan kembali. Contohnya adalah hewan,
tumbuhan, dan sisa makhluk hidup. Lalu yang ketiga ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa yang dimaksud sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Yaitu sumber daya alam yang jika habis tidak dapat diupayakan lagi. Contohnya minyak bumi, batu bara, bisa juga gas alam. Ini merupakan pengertian dan contoh dari sumber daya alam kekal, sumber daya alam dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nanti jika ada soal, anak-anak bisa menyebutkan ya, apa itu SDA kekal, apa itu SDA dapat diperbaharui, apa itu SDA yang tidak dapat diperbaharui. Anak-anak bisa lihat di buku Mozaik halaman 17. Ayo bereksplorasi. Tuliskan masing-masing 3 manfaat dari sumber daya alam berikut. Sumber daya alam yang pertama adalah emas. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan manfaat dari emas? Iya, manfaat dari emas adalah sebagai perhiasan. Bisa juga sebagai mata uang atau alat tukar. Bisa juga sebagai pelapis bahan anti karat. Itu manfaat dari emas. Anak-anak bisa tulis ya di bukunya. Yang kedua ada gambar batu bara. Manfaat dari batu bara ini digunakan untuk pembangkit listrik. Bisa juga sebagai bahan baku industri semen. Bisa juga sebagai bahan bakar kendaraan. Lalu gambar yang ketiga ada gambar serbuk kayu. Sebutkan manfaat dari serbuk kayu. Yang pertama bisa sebagai bahan campuran pembuat batako. Bisa juga sebagai bahan pembuat briket arang. Bisa juga sebagai media tanam. Nah, ini merupakan contoh dari merupakan manfaat dari emas, batu bara, dan serbuk kayu. Anak-anak bisa tulis di buku mosaiknya manfaat dari emas, batu bara, dan serbuk kayu seperti yang Bu Grace sebutkan tadi. Kita lanjutkan ke halaman 18. Di sana ada bacaan yang berjudul air. Anak-anak pasti sudah mengetahui air. Ada beberapa fungsi air. Fungsi air yang pertama, fungsi utama bagi kehidupan sebagai air minum. Ini fungsi air yang pertama. Yang kedua, air bersih bisa digunakan untuk mandi, untuk mencuci, untuk sikat gigi, bisa juga digunakan untuk memasak. Lalu, hak adalah segala sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat oleh orang lain dan sudah menjadi miliknya secara pribadi. Ini yang dimaksud dengan hak. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dan diselesaikan dengan penuh tanggung jawab. Hak yang paling hakiki adalah hak untuk hidup. Lalu apa hak dan kewajiban kita terhadap air? Hak kita terhadap air adalah menggunakan untuk mandi, untuk minum, dan sebagainya. Bisa untuk mandi, untuk minum, untuk mencuci, itu hak kita terhadap air. Lalu kewajiban kita terhadap air adalah memanfaatkan air dengan baik. Lalu yang kedua, tidak membuang air. Yang ketiga, selalu menghemat air. Tadi haknya adalah kita berhak untuk menggunakan air untuk minum, untuk mandi, untuk sikat gigi, untuk memasak. Itu hak kita terhadap air. Sedangkan kewajiban kita terhadap air adalah kita tidak boleh membuang-buang air, kita harus menghemat air, dan kita harus memanfaatkan air dengan baik. Anak-anak lihat buku mosaiknya halaman 19. Kita lengkap yang bagian B. Lengkapilah kalimat dengan hak atau kewajiban yang tepat.
Nomor 1. Ya, nomor 1. Setiap orang memiliki titik-titik untuk hidup. Setiap orang memiliki hak atau kewajiban untuk hidup. Iya, betul. Setiap orang memiliki hak untuk hidup. Nomor 2. Titik-titik seseorang tidak dapat diganggu-gugat oleh orang lain. Apa yo titik-titiknya? Hak atau kewajiban? Ya, betul. Hak seseorang tidak dapat diganggu-gugat oleh orang lain. Lalu nomor 3, melakukan titik-titik merupakan bentuk tanggung jawab kita. Melakukan hak atau melakukan kewajiban yang merupakan bentuk tanggung jawab kita. Iya, melakukan kewajiban merupakan bentuk tanggung jawab kita. Lalu nomor 4, setiap orang memiliki titik-titik mendapatkan air bersih. Kalau mendapat itu merupakan hak atau kewajiban anak-anak. Ya, itu merupakan hak. Hak itu yang kita dapatkan. Nomor 5, setiap orang memiliki titik-titik menghemat penggunaan air. Setiap orang memiliki titik-titik menghemat penggunaan air. Itu merupakan hak atau kewajiban. Betul sekali, itu merupakan kewajiban. Anak-anak sudah bisa ya membedakan apa itu hak, apa itu kewajiban. Kalau hak itu sesuatu yang kita dapatkan, kalau kewajiban itu sesuatu yang harus kita kerjakan atau sesuatu yang harus diselesaikan dengan penuh tanggung jawab. Kita lanjutkan ke pembelajaran 4, halaman 20 tentang energi listrik. Kewajiban kita terhadap ketersediaan listrik. Yang pertama, mematikan peralatan listrik jika sudah selesai digunakan. Yang kedua, menggunakan lampu dengan daya rendah. Yang ketiga, mematikan peralatan elektronik jika tidak diperlukan. Ini merupakan kewajiban kita terhadap ketersediaan listrik. Tadi sudah kewajiban, sekarang hak kita terhadap listrik. Nah, hak kita terhadap listrik adalah mendapatkan energi yang dibutuhkan dalam sehari-hari. Ini merupakan hak kita terhadap listrik. Tadi kewajibannya sudah, lalu haknya juga sudah. Penghematan listrik itu sama dengan mengurangi jumlah penggunaan listrik. Kita lanjutkan ke halaman 24. Pemanfaatan sumber daya alam di daerah Maluku. Maluku adalah salah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan daerah Maluku bisa dilihat dari melimpahnya rempah-rempah di daerah ini. Nah, di daerah Maluku ini kaya akan rempah-rempah. Kepulauan Maluku itu terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia. Itu merupakan letak dari Kepulauan Maluku. Masyarakatnya di sana, kebanyakan masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Nah, SDA perikanan yang terkenal di daerah Maluku adalah cakalang atau ikan cakalang. Anak-anak pasti sudah tahu ikan cakalang. Anak-anak kita lanjutkan. Bu Grace punya tugas IPS. Anak-anak tulis soalnya juga ya. Nomor 1, SDA yang dapat titik-titik tidak akan habis. Nomor 2, titik-titik contoh SDA yang tidak dapat diperbaharui. Nomor 3,
tumbuhan dan hewan adalah SDA yang dapat titik-titik. Nomor 4, Maluku kaya akan SDA berupa titik-titik. Nomor 5, SDA perikanan di daerah Maluku adalah titik-titik. Ini merupakan tugas IPS. Anak-anak kerjakan di buku tematik. Ditulis soalnya juga. Oke, kita lanjutkan ke poster. Poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan dan gambar dengan tujuan untuk memberikan informasi. Poster biasanya dipasang di tempat yang ramai dan tempat yang strategis. Pemasangan poster bertujuan untuk tujuan komersial, informasi publik, atau tujuan kemanusiaan. Ada ciri-ciri poster. Ciri-ciri poster yaitu yang pertama, menarik perhatian orang. Yang kedua, menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Lalu yang ketiga, mengandung kalimat persuasif atau ajakan. Lalu yang keempat, tidak bertele-tele. Fungsi poster itu yang pertama untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, sebagai media promosi barang dan jasa. Lalu, ada beberapa jenis-jenis poster berdasarkan isi. Yang pertama ada poster niaga. Poster niaga adalah poster yang berguna untuk menawarkan barang dan jasa. Ini yang disebut dengan poster niaga. Ada juga poster layanan masyarakat. Poster layanan masyarakat adalah poster yang berguna untuk mengedukasi masyarakat. Lalu yang ketiga ada poster kegiatan. Poster kegiatan adalah poster yang digunakan untuk memberitahu sebuah kegiatan. Lalu yang keempat ada poster pendidikan. Poster pendidikan adalah poster yang memiliki tujuan mendidik masyarakat. Tadi anak-anak sudah mengetahui apa itu poster, ciri-ciri poster, fungsi poster, dan jenis-jenis poster. Kita masuk ke muatan pembelajaran PPKN. Tadi juga Bu Grace sudah menjelaskan apa itu hak. Hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan atau sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, antara hak dan kewajiban ini harus dilakukan secara seimbang. Kita tidak boleh melaksanakan kewajiban kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum kita menuntut hak. Setiap warga negara berhak mengolah sumber energi minyak bumi yang terkandung di wilayah Indonesia. Setiap warga negara berkewajiban menggunakan hasil olahan minyak bumi dengan bijak dan hemat, dan melestarikan sumber energi minyak bumi supaya tidak punah dan tetap lestari. Lalu cara untuk menghemat energi minyak bumi. Yang pertama, kurangi penggunaan kendaraan bermotor jika jarak tempuh dekat. Yang kedua, menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Lalu yang ketiga, biasakan menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Ini merupakan cara untuk menghemat energi minyak bumi. Selanjutnya, contoh hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Hak terhadap sumber energi. Yang pertama, hak menggunakan sumber daya alam secara merata. Yang kedua, hak merasakan hasil dari sumber daya alam tersebut. Yang ketiga, dapat memanfaatkan hasil sumber daya alam. Lalu, selanjutnya, mengelola sumber energi dengan sebaik mungkin.
Kita masuk ke muatan pelajaran SBDP. Apa yang dimaksud dengan nada? Kemarin sudah, nada adalah bunyi yang teratur. Setiap nada memiliki tinggi nada tertentu menurut frekuensinya. Sedangkan tempo adalah kecepatan dalam lagu. Ada macam-macam tempo, ada tempo sedang, ada tempo cepat, ada juga tempo lambat. Notasi dibedakan menjadi dua, ada notasi angka dan notasi balok. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mengetahui notasi angka, ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jika di bawahnya diberi titik, berarti dia bernada rendah. Jika tidak diberi titik, berarti dia bernada sedang. Jika di atas notasi diberi titik, berarti dia bernada tinggi. Nah, ini merupakan gambar notasi balok. Dalam notasi balok, nada dilambangkan dengan bulatan hitam yang bisa diberi tangkai. Ini merupakan contohnya. Notasi balok digambarkan pada para nada yang terdiri dari 5 garis dan 4 spasi. Ada 5 garis. Lalu spasinya juga ada 4. Semakin tinggi nada, maka letak lambang nada atau not juga semakin tinggi. Letak nada pada notasi balok juga ditentukan berdasarkan tanda kunci. Nah, itu tadi tentang nada dan notasi. Selanjutnya ada tugas. Silakan anak-anak buka buku mosaik 4B halaman 35. Di sana ada bacaan yang berjudul Menghemat Energi Listrik di Sekolah. Tugasnya anak-anak cari gagasan pokok dari masing-masing paragraf. Berdasarkan bacaan tersebut, anak-anak cari gagasan pokok masing-masing paragraf. Sampai sini paham anak-anak? Jadi hari ini ada 2 tugas. Ada IPS dan ada Bahasa Indonesia. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Kita tutup dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.